Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walaka syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabil kiram wa ali baitil idham wa laimatil alam musan ila sahibiyatil kitab wa nabihim bi ulumihim bidarini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan sampai halaman 52. Hei wong bagus, sira iku aja nganti noleh ngopeni pandangane masyarakat marang sira. Yen kang paling penting sira awasi yaiku pemirsane Allah marang sira. Anggenipun Allah mirsani datang panjenengan niku ingkang kedah dados prioritas. Yen sira gelem tumindak mengkono, Allah taala bakal mirsani sira. Tegese paring rahmat kang khusus marang sira. Ya kang mengkene iki kang disebut sodak fil ibadah, sidik ya fil ubudiyah, sungguh-sungguh atau benar dalam ibadahnya, dalam penyembahannya. Yen wong iku kepingin dadi wong menonjol, kaprae ora bisa nglakoni sidik fil ubudiyah. Kalau hubul jah, dia pengen dianggap, pengen punya nama, pengen punya kedudukan di mata manusia. Orang seperti itu tidak mudah atau sulit untuk benar-benar dalam beribadahnya. Karena orientasinya selalu berharap pandangan manusia, atau kalau sekarang itu pengen viral atau pengen dianggap neka ono like ono mangkel, neka nambah follower ono kaya percuma oleh nglakoni apik. Jadi kebaikannya hanya demi pandangan manusia, bukan berharap pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nazrah minallah. Biasanya bahasa-bahasa di maulid atau di kita ada bacaan-bacaan kayak simtuturor atibai gitu ya, pakai bahasa nazrah minallah, nazrah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hol itu ya tergantung siapa yang di hol, ya ada nazrah Abuya, nazrah Syaikhul Qadir Jailani. Ya, karena memang akidah kita meyakini itu. Jadi ketika kita kirim Fatihah kepada siapapun yang kita anggap punya kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Fatihah kita nyambung dan yang di Fatihah tahu. Itu keyakinan kita. Dan tentunya itu berdasarkan dalil yang yang sahih ya, tidak ngarang, karena ulama Ahlussunnah jumhur mayoritas berpendapat demikian. Jadi ketika kita kirim Fatihah pada para aulia, pada orang-orang yang memiliki kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, Fatihahnya nyambung dan yang di Fatihah melihat. Itu namanya nazrah.
Nadroh itu jangan dibacakan dengan penglihatan mata tentunya. Orang terus wonge mendelik ning ngarepe ora. Tapi tahu nadroh minallah, nadroh min Rasulillah itu. Tahu, dan nadroh itu nadroh rahmah, penglihatan rahmat. Karena beda dimensi ya, beda dimensi. Jadi tidak bisa dikatakan nadroh sebagaimana, makanya nadroh itu bahasa melihat. Dalam bahasa Arab itu banyak, tidak cuma nadroh mirsani. Mengetahui itu tidak sama dengan melihat kan gitu ya. Makanya mirsani itu asal kata pirso. Pirso itu tahu, bukan lihat. Apa bedanya tahu dan lihat? Kalau lihat belum tentu tahu, tapi kalau tahu pasti ya. Jangan lihat apa? Oh tadi saya lihat ini. Tahu nggak hakikatnya itu apa? Pokoknya aku roh. Sopo-soponya orang jelas, tapi aku roh. Tapi kalau tahu, mungkin nggak secara mata zahir, tapi dia tahu. Nah, bedanya manusia, umumnya jenengan tahu siapa Prabowo. Prabowo gak tahu jenengan, ya rakyatku ngono to. Wajahe roh iki mau roh aku ning TV, mau roh ning ngene Jombang. Tapi Pak Prabowo ora roh jenengan. Nah, itu bedanya dengan para aulia. Ketika dengan para aulia, sebanyak apapun yang memfatihai, beliau tahu kita. Dan kita mengetahui beliau dari manakibnya. Manakib itu biografi ya, kalau nggak tahu manakib. Kan sering ada acara manakiban kok raro. Aku po manakib itu. Akhirnya ono sing meleset manakib, mana? Kip sopo jadi manakib. Di manakib itu biografi. Kita membaca biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani, biografinya Said Maliki, dan biografi ulama-ulama terkenal yang kita yakini kedudukannya spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang pasti terinspirasi, mestinya terinspirasi. Dan yang kedua itu bentuk nadroh tadi itu, kita berharap beliau melihat kita, beliau tahu tentang kita, dan kemudian menjadi asbab memudahkan kita untuk tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngajak dhewe ning Gusti Allah. Apalagi yang memang punya sanad keilmuan. Jadi saya dengan Abuya umpamanya ada sanad keilmuan lewat Abi, atau saya pernah ngaji langsung dengan beliau walaupun hanya 4 kali atau 5 kali kesempatan. Itu namanya ada sanad yang nyambung. Ketika kita tahu beliau dan beliau tahu kita walaupun hanya berapa kali, maka ada harapan. Kita nggak berani memastikan. Ada harapan mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrohnya pada kita lewat beliau. Nah dewe langsung ning Gusti Allah kaya kapotan. Wong ibadah dhewe ya kaya ngono ya. Ya kayak tadi ini sitkun fil ubudiyah itu level dhewe ku angel. Nah, level kita itu susah. Benar-benar beribadah yang tampak di luar mungkin hanya 2%-nya, yang enggak tampak itu 98%-nya, atau 90-10 lah, 10% yang tampak, 90% yang tidak tampak. Kalau jenengan di sini Tuhan cuma 2 rakaat atau 4 rakaat di rumah, 12 rakaat umpamanya, atau 8 rakaat, itu paling enggak sih 50-50 lah, lumayan. Tapi yang ini Tuhan, ini rumah gak Tuhan, lah itu boleh. Tuhannya hanya karena ceklok. Nek gak ceklok gak Tuhan, cekloknya malaikat lebih penting. Maksudnya ketika kita berharap nadroh minallah, ya usahakan kita hanya kepada Allah untuk berharap pahalanya, jangan karena pandangan manusia. Nah, itu seperti itu keterangannya. Yang masyarakat madhep marang siro, nah, ketika kita dianggap masyarakat orang yang baik, nyawang-nyawang siro, koyo api ustadzah itu. Iku supaya sira ngilang ya, ojo ngopeni lan ojo kepingin, supaya masyarakat pada marep marang sira, pada madhep marang sira. Boleh, tapi jangan berharap dari situ. Kebetulan kok dianggap baik, gak masalah, enggak bukan berarti itu dilarang. Tapi jangan ada harapan ke situ. Kan beda ya. Dianggap dan pengen dianggap itu beda. Kalau pengen dianggap itu ngarep.com itu loh. Ngarep banget pengen dianggap wong apik kan.
Nah, kalau kita baik natural, baiknya memang baik asli, akhirnya orang anggap baik, itu bukan karena kita harapannya pengen dianggap orang, ya natural saja. Tapi kalau apapun karena pengen dianggap orang, itu biasanya malah kontradiktif biasanya. Apa namanya? Justru kayak bumerang gitu. Oh, akhirnya malah anggap elek. Ketika semua aktivitas kita pengen dianggap baik, justru akhirnya kita malah dianggap buruk. Karena orang akhirnya akan tahu kedoknya. Aslinya elek iku ning arepe wong tok ketok apik. Aku ning burine wah, yo ngono. Keinginane ruh pas ning pantai ngono umpama. Ternyata wah, yo ono orkes lan joget gak karuan. Nek pas ning sekolahan kok yo alim-alim ompo. Begitu ora bareng karo murite, ora bareng karo koncone, wah, yo melo nyawer barang ya ngono. Itu asline. Ya itu akan dibuka itu. Ya jangan jangan senang dianggap baik padahal secara hakikatnya kita sedang menutup keburukan. Karena ketika Allah membuka itu akan menjadi aib yang luar biasa. Isinen tentean. Sampai viral pas LE. Biasanya itu sedikit sekali ya, ngapunten. Orang menampakkan keburukannya, ya, itu kan tidak mungkin toh. Tidak mungkin ada orang pengen menampakkan keburukannya kecuali mujahir ya, memang anti swarga bisa. Kan kulu dzambin mu'afin, kulu dzambin mu'afa ilal mujahir ya. Setiap dosa itu akan dimaafkan kecuali orang yang menampakkan dosanya. Saya pikir jarang lah yang menampakkan dosanya. Ya, kita rata-rata yang menutupi dosanya. Nah, yang penting jangan kemudian baiknya itu seolah-olah hanya sekedar untuk menutupi buruknya. Bukan berarti buruknya untuk ditampakkan, tidak ya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi jangan pernah seolah-olah semua kebaikan kita hanya berorientasi agar dianggap baik dan tidak tampak buruknya. Walaupun toh nanti itu ada bonus dari Allah seperti itu kan, alhamdulillahilladzi azharul malik wasatarul kofi. Setiap kita dilem dianggap orang baik, kita harus mengucapkan alhamdulillahilladzi azharul malik wasatarul kofi. Apal no gitu mau gimana nabi. Alhamdulillah alladzi azharul malik wasatarul kofi. Artinya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebaikan kita dan menutupi keburukan kita. Itu alhamdulillahilladzi azharul malih wasatarul qabih. Dan aku elek ya jane, cuma Allah ngetokno apike nutupi eleke. Cara diwale Gusti Allah ngetokno eleke nutupi apike entek. Wis ora ana wong nganggep belas. Ora ana wong ngundang ustad ora ana, ngundang sutadah ora ana. Jadi krono yang siro ngopeni oleh madhep masyarakat marang siro, kalau kita kemudian memperhatikan kan betapa masyarakat apa istilahnya menghormati kita, maka kita akan terpengaruh, kemudian akan fobia ketika kehilangan itu. Ada memaksimalkan semuanya apapun dilakukan untuk harga diri seolah-olah. Nah, ini saya perlu bahas tentang harga diri sebenarnya, ada di Hikam atau di Ihya itu ya, kita biar luputin itu. Apa itu harga diri? Apa itu muruah dan lain-lainnya. Tondo ucapan dan liya-liyane. Tanduk itu tindak tanduk maksudnya. Kita akan terpengaruh, kemudian tindak tanduk kita, ucapan kita dan lainnya kang bisa nglorot derajat sira ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ngeri. Ketika kita hanya terobsesi oleh penilaian masyarakat dan pandangan masyarakat tentang kita, justru kita akan menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya hanya demi derajat kita di depan masyarakat. Dan semuanya hanya karena demi penilaian masyarakat pada kita. Sehingga kita lupa bahwa kita hakikatnya sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu agak berat kalau sudah bahas tentang itu. Makanya di
kategori ikhlas ya. Karena lawannya ini kan ikhlas lah ya. Ini lawannya ini semua itu ikhlas. Mungkin ada di belakang bab ikhlasnya belum mungkin. Saya kasih prolognya dulu lah. Biar kita paham langsung ketika kita terangkan tentang hitam, kita akan mudah mendeteksi hitam ketika ada cahaya kan gitu, ketika ada putih. Makanya sifat-sifat tadi itu kan berbanding terbaliknya dengan kata ikhlas. Nah, ketika ikhlas maka dzaharat barokatu asar. Apapun yang kita memang tidak niatkan untuk masyarakat, tidak niatkan untuk anak-anak, tidak niatkan untuk keturunan kita, keluarga kita atau apapun yang menyebabkan kita bahagia, wis kabeh dhewe didikasikan ke Gusti Allah. Itu yang sidqul ubudiyah ya, benar-benar ibadah. Kan? Maka akan dzaharat barokatu asari. Berkah asarnya akan tampak nanti. Dzaharat barokatu asari. Wis tak ora usah ngarep saiki mbok di elek-elek kaya apa umpama lah ya. Dianggap elek kaya apa, dianggap iki kaya apa, dibuli, dirasani, dia apa wis ora masalah. Yang penting apa yang menjadi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala kita maksimalkan. Terus terakhir sapa-sapa wong kang weruh Allah tegese wis mapan ana ing makom marifat marang Allah, tentu bisa nyawang Allah ana ing apa bae kang wujud ana ing donya iki. Akibate saking penyawangan iki kawula iku ora nduweni rasa gresah krana apa bae lan sekabehane apa-apa bakal kepincut marang dheweke. Semuanya akan mencoba mendekat melekat pada kita ketika segala sesuatunya kita dedikasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak riwayat-riwayat kisah-kisah ini ya, cuma kisah ini terlalu jauh dari kita sehingga saya jarang menceritakan kisah para wali-wali atau para ulama-ulama soleh dulu karena susah sekali untuk kita teladani realnya sekarang. Makanya saya lebih senang sudah kita yang agak dekat dengan kita lah. Kalau terlalu jauh koyoke wah ora mungkin saiki. Mending koyo saking ikhlase engko ning alas macan domelo, ulo domelo kan kita abot lah ya. Loh itu di aulia Hilyatul Aulia ya, Hilyatul Aulia kitab seperti itu kan buahnya yang seperti itu. Nah, ya emang nyata kalau dulu, cuma kalau sekarang dicitani ngono koyo orang menarik ngono koyo. Makanya saya lebih senang ketika membahas orang-orang sekarang yang masih hidup tapi punya perilaku luar biasa dan mestinya kita bisa niru. Nah, jauh dari kita ya, saya jauh sekali lah dengan saya juga jauh sekali. Orang-orang yang memiliki keikhlasan, memiliki tingkat ibadah atau memiliki jiwa sosial yang masya Allah ya, kita jauh sekali. Dan orang yang masih hidup, kadang saya ajak jenengan ketemu ke Sabil Baraja atau nanti ada teman-teman pujon yang saya anggap punya kelebihan yang jauh di atas kita. Orang-orang yang secara mindset itu indah sekali lah pikirannya. Dan ini tidak